Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Autograph untuk menyelesaikan sebuah soal volume benda putar. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu soalnya. Tentukan volume benda putar yang dibantu oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Autograph-nya. Sebelumnya, pastikan di setiap kita yang akan menggunakan aplikasi ini memiliki aplikasi Autograph terlebih dahulu. Nah, seperti saya telah memiliki aplikasi Autograph versi 5. Nah, kita buka ya aplikasinya. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Autograph versi 5 yang akan saya gunakan. Nah, di pojok kiri atas ini terdapat beberapa toolbars yang bisa kita gunakan seperti ini: 1D page, 2D page, 3D page, dan complex numbers page. Nah, di halaman awalnya juga ada dikasih gambaran bagaimana sih bentuk 1D page, 2D page, 3D page. Nah, ini ya 3D page dan numbers page. Nah, akan menggunakan 3D page untuk menjawab soal volume benda putar yang tadi. Oke, langsung saja kita klik, cukup sekali klik saja ya. Klik. Nah, ini dia tampilan awal dari 3D page yang akan saya gunakan. Seperti yang kita lihat, terdapat sebuah kubus di mana kubus ini merupakan medan atau wilayah yang memuat dimensi 3. Nah, seperti yang kita lihat juga di dalamnya terdapat 3 sumbu ya. Seperti ini, sumbu yang menjulang ke atas ini adalah sumbu Z, di mana kita lihat dari ujung atau tepi kubus ini. Nah, ini yang sumbu Z, nilai atau titik-titiknya itu dari -4 hingga 4. Nah, sekarang saya ingin membuat nilai dari atau titik-titik sumbu Z ini tidak berada di tepi kubus, tapi berada pada sumbunya. Jadi kita langsung tahu nilai dari titik-titiknya. Nah, kita bisa pilih menu axis, kemudian edit axis, lalu option. Nah, di sini ada always outside. Always outside itu adalah selalu di luar kubus atau di sisi kubus. Nah, kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang nilai titik-titiknya sudah berada di sumbu-sumbunya. Nah, kita bisa lihat ini adalah sumbu Z, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X. Kita putar, kita bisa putar-putar ya. Cukup, oke, putar dia. Cukup mengklik saja lalu kita mainkan kursornya. Nah, untuk menjawab soal tadi, langsung saja kita memasukkan atau menambahkan persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, untuk memasukkan persamaan, kita pilih menu ini, yang ada sama dengan dan tanda tambah, atau enter equation. Nah, kita bisa meng-add equation-nya di sini. Nah, di sini ada name of equation, dia buatnya equation 1. Kita bisa ubah ya. Misalkan kita buat nama equation-nya itu parabola. Persamaannya Y sama dengan akar X. Nah, kita bisa pilih menu akar di bawah ini. Ini ada menu akar, plus minus, pi. Nah, ini ada menu eksponen dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Oke, akar X. Nah, kemudian kita pilih atau klik di plot as to the equation. Kenapa? Karena persamaan ini hanya memuat dimensi 2, tidak memuat dimensi 3. Oke, misalkan kita tidak menampilkan ini ya, kita abaikan misalkan. Kita klik OK. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Sedangkan persamaan tadi hanya berorientasi pada sumbu X dan sumbu Y aja. Nah, sekarang kita bisa pilih menu equation, lalu edit equation. Nah, ini muncul menu seperti tadi. Nah, ini dia persamaan Y sama dengan akar X ini ya. Kita klik plot as to the equation. Oke. Nah, ini dia kurvanya. Nah, kemudian kita tambahkan persamaan satu lagi, yaitu X sama dengan 4. Atau garis, kita bisa buat di sini garis, oke. Kemudian persamaannya adalah X sama dengan 4. Kita pilih lagi plot as to the equation, kemudian OK. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita lihat ya, ini. Garis X sama dengan 4-nya itu berada di tepi kubus. Sekarang gimana caranya agar garis X sama dengan 4 ini masuk ke dalam kubus? Jadi kita bisa melihat perpotongan antara kurva Y sama dengan akar X ini dengan garis X sama dengan 4. Kita bisa pilih di menu axis, kemudian edit axis, lalu di menu range ini terdapat nilai minimum dan maksimum terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, karena kita hanya perlu nilai X-nya itu nilai maksimum, maka kita mengubah nilai maksimum untuk sumbu X saja. Berapa ya? 6.
Oke, nah jadi di sini sudah terlihat jelas ya perpotongan kurva Y sama dengan akar X dan garis X sama dengan 4 itu berpotongan di titik 4,2. Nah, kita juga bisa mengubah warna dari garis atau kurva yang telah kita add tadi. Nah, dengan mengklik garisnya, saya mau ubah garis terlebih dahulu ya. Sama dengan 4-nya kita ubah jadi warna hijau misalnya. Oke. Nah, ini warna hijau udah. Oke, untuk ini saya buatnya jadi warna merah dan hijau saja deh. Nah, selanjutnya kita sekarang akan menghitung volume benda putarnya. Sebelumnya saya ubah terlebih dahulu orientasinya dengan memilih menu orientasi. Ini kan orientasinya itu X, Y, dan Z ya. Nah, sekarang saya mau pilih X, Y orientation. Jadi tampaknya seperti dimensi 2. Tapi sebenarnya gambar ini tetap berada pada lembar 3D. Jadi sebenarnya ada sumbu Z cuman tidak ditampilkan karena kita memilih X, Y orientation. Jadi nantinya dapat menggambar kurva dalam ruang 3 dimensi, walaupun kelihatannya seperti 2 dimensi. Oke, selanjutnya langsung saja kita hitung volume benda putarnya dengan cara mengklik atau memblok kurva Y sama dengan akar X terlebih dahulu dengan mengklik saja pada kurvanya. Kemudian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, klik kanan, lalu pilih menu create, lalu pilih area, atau kita blok kurvanya, lalu pilih menu object, kemudian create, lalu pilih area. Nah, pada menu area ini terdapat method. Nah, di method ini ada general, rectangles left, rectangles right, dan sebagainya. Saya akan pilih rectangles left. Oke, biar dia tampaknya seperti kotak-kotak gitu. Nah, kemudian perhatikan di parameters, di sini diminta start point dan end point. Kita lihat pada grafik, start point kita berada pada titik 0 dan end point kita berada pada titik 4. Karena kurva ini berpotongan pada sumbu X di titik 0,0 dan di titik 4,2. Oke, kita langsung isi. Start point-nya 0, end point-nya 4. Oke, nah untuk division ini sama halnya dengan pembagian atau partisipasi. Ya, partisipasi atau misalnya batas-batas yang akan kita buat atau kita tentukan. Nah, misalkan kita tentukan partisipasinya itu 5 ya. Oke, kita klik oke. Nah, di sini terdapat 5 partisipasi. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti persegi-persegi ini, itu adalah area atau luas. Kita bisa lihat berapa luasnya. Nah, ini dia. Luasnya adalah sekian. Di pojok kiri bawah ini kita lihat ya. Luasnya sekian. Kemudian, kita kan mau cari nilai volume nih. Nilai volume dari benda putar. Caranya kita blok partisipasinya, kemudian klik kanan, lalu pilih menu create, lalu pilih volume. Nah, karena volume benda putar ini dibentuk oleh daerah R, di mana daerah R ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan sumbu X dan garis X sama dengan 4, dan kemudian daerah ini diputar mengelilingi sumbu X di mana Y sama dengan 0, maka untuk axis of rotation Y sama dengan 0-nya tidak usah kita ubah lagi ya, karena sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti inilah gambar dari benda putar pada grafik yang telah kita buat melalui AutoGraph. Nah, kalau misalkan kita klik pada benda putar ini, nah pada pojok kiri ini ditunjukkan nilai volumenya. Nilai volumenya yaitu 6,4 pi. Itu kalau divisinya terdiri dari 5 partisi. Nah, kalau misalkan kita perketat lagi ya, kita ubah divisinya atau kita tingkat divisionnya. Oke, kita klik 2 kali pada benda putarnya, kemudian kita pilih edit area setting. Nah, di division kita naikkan ya. Misalkan saya naikkan jadi 20 dulu ya. Oke, lalu oke. Oke. Nah, ini dia semakin halus ya partisi-partisinya. Kalau kita hitung ini ada 20 kira-kira. Ini tampaknya seperti kerucut ya, tapi kerucut yang ujungnya tidak runcing. Kalau misalkan kita perhalus lagi, ini ujungnya sampai runcing ya, apa sih? Benda putarnya ini sampai melengkung seperti itu ya. Ini karena tidak partisinya terbatas, jadi tidak terlalu kelihatan atau tidak kita pertajam, jadi kelihatannya seperti patah-patah seperti itu. Nah, untuk ini kita lihat berapa volumenya. Nah, 7,6 pi.
Beda jauh ya dengan tadi 6,2, sekarang 7,6 pi, karena partisipasinya terdiri dari 20. Nah, sekarang saya mau ubah atau mau meningkatkan lagi divisinya. Saya tingkatkan jadi 100 misalnya. Oke. Nah, lebih halus lagi kan? Lebih halus lagi benda putarnya. Nah, untuk volumenya, nah kita cek volumenya 7,92, mendekati 8 ya. Oke, sebelumnya kita bisa bukan mengeluarkan sih, tapi menampilkan volumenya dengan cara kita klik 2 kali pada pojok kiri bawah ini. Klik 2 kali, nah keluar status box. Status box ini bisa kita bawa ke sini. Nah, dari hasil tutorial ini kita dapat menghitung volume benda putar yang telah ditentukan batas-batas daerahnya sedemikian sehingga nilai atau volume benda putarnya adalah 7,92 pi jika kita hitung atau kita aplikasikan menggunakan aplikasi Autograph. Nah, jika kita hitung secara manual, seperti ini hasilnya. Soal ini merupakan contoh soal yang saya ambil dari buku Kalkulus dan Geometri Analitis Jilid 1 karya Purcell edisi ke-5. Nah, kita lihat hasilnya adalah 8pi atau mendekati 25,13. Volume yang kita hitung menggunakan aplikasi Autograph ini senilai 7,92. 7,92 pi ini kalau kita bulatkan, itu sama dengan 8pi. Jadi, apabila kita hitung dengan cara manual atau kita hitung dengan menggunakan aplikasi Autograph, hasilnya tetap sama. Nah, kita bisa juga membuat animasi terhadap benda putar yang sudah kita buat ini dengan cara blok terlebih dahulu daerahnya, kemudian klik kanan, lalu pilih Animate Object, kemudian nah kita bisa pilih Animate, lalu pilih Automatic Repeat. Jadi, Automatic Repeat ini dia selalu terulang-ulang. Nah, kita bisa juga pilih animation speed-nya. Semakin cepat, semakin lama, misalkan segini aja ya. Oke. Nah, berputar dia. Ya kan? Nah, dan ini karena tadi kita pilihnya automatic repeat, jadi dia selalu terulang-ulang. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi kan kita pilih orientation XY orientation. Nah, sekarang misalkan kita mau ubah jadi XYZ orientation. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sumbu Z-nya. Oh, sumbu Z-nya tertutup. Ini sumbu Z-nya, ini sumbu Y-nya, dan ini sumbu X-nya. Ini kalau kita lihat dari dimensi 3-nya. Nah, seperti itulah tutorial Autograph. Ini karena tadi kita pilihnya automatic menjawab, jadi dia sebuah soal mengenai volume benda putar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf.